Anda kembali di Profit bersama saya Daniel Wiguna. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan anggaran 9 triliun rupiah akan segera dicairkan untuk membantu kegiatan pembelajaran selama 3 hingga 4 bulan ke depan. Bantuan ini berupa tunjangan pulsa. Nadiem memastikan jika anggaran itu akan segera disalurkan dan sudah mendapat persetujuan senilai 9 triliun rupiah akan disalurkan untuk pulsa atau kuota data bagi siswa, guru, mahasiswa, dan juga dosen. Pemberian kuota internet gratis langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru. Rencananya, Kemendikbud akan memberikan subsidi pulsa untuk siswa dan guru maupun mahasiswa dan dosen selama 4 bulan ke depan, yakni September hingga Desember 2020. Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 GB per bulan, guru sebesar 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. Lalu bagaimana pengawasan anggaran pulsa gratis ini? Apakah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih? Kita telah terhubung melalui sambungan telepon bersama anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan. Selamat pagi, Bang Putra. Selamat pagi, Bung Daniel, apa kabar? Kabar baik, Bang Putra. Ini dengan anggaran yang cukup fantastis, yakni 9 triliun rupiah. Komisi 10 sebagaimana mitra Kemendikbud, bagaimana pengawasan penyaluran anggaran ini? Saya rasa pertama kita mengapresiasi dulu langkah dari Kemendikbud bersama dengan Kemenq ya, yang memberikan dana sesuai dengan penempatan ataupun alokasi yang sudah kita pantau selama masa reses di Dapil sejak zaman PJJ lalu. Sejak zaman PJJ akhir Maret yang lalu, pembelajaran jarak jauh, kami memantau bahkan tidak usah bicara daerah 3T ya, terjauh, terluar ya, tertinggal. Kita bicara di daerah Jakarta saja, di Dapil saya Jakarta Timur banyak sekali kebutuhan tentang kuota internet dan ketidakpemilikan gawai. Kita masih menemukan tidak jauh dari kantor CNBC, ada konstituen saya yang merupakan guru swasta mengantarkan soal dari ujian beberapa bulan yang lalu ke rumah-rumah muridnya lalu diambil karena mereka tidak punya paket internet dan tidak punya gawai. Jadi kita di dalam konteks pengawasan justru yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah bagian dari menjawab pengawasan DPR. Gitu ya. Ini adalah pengawasan dari Komisi 10 ketika melihat PJJ dan ini juga pengawasan dari teman-teman pers. Bagaimana teman-teman pers melakukan peliputan terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang masih gagap sekali sejak bulan Maret, April, Mei gitu ya. Dan kita melihat bagaimana tidak semua orang tua murid, tidak semua sekolah, tidak semua siswa yang mempunyai paket kuota. Jadi kalau kita bicara pengawasan, pada kebijakan ini kita bicara dulu bahwa kebijakan ini lahir dari sebuah proses pengawasan. Pengawasan dan juga aspirasi masyarakat yang ada di lapangan. Aspirasi masyarakat yang ada di berbagai tempat, di berbagai daerah, khususnya kalau saya di daerah Jakarta Timur, di DKI Jakarta. Jadi kita bicara tentang siswa, guru, mahasiswa, dosen. Itu adalah aspirasi-aspirasi yang diserap oleh DPR, yang dijawab oleh pemerintah. Dalam hal ini kita berterima kasih kepada Kemenq yang memberikan kelonggaran dan juga Kemendikbud yang secara positif menangkap aspirasi yang di lapangan sehingga bisa mengucurkan dana sebesar 7,2 triliun untuk kuota dan juga tunjangan profesi guru 1,7 triliun dan totalnya 8,9 triliun seperti yang Anda sampaikan tadi. Baik, Bung Putra, ini kalau kita melihat berdasarkan penjelasan Anda, berarti kan ini fungsi pengawasan sebenarnya ada di berbagai pihak. Ini controllingnya nanti akan seperti apa? Karena kita tentu tidak ingin ada tumpang tindih yang dikatakan ini masih menjadi persoalan klasik. Ini bagaimana agar pulsa ini bisa nantinya tepat sasaran? Tumpang tindih itu ada kalau memang barangnya sudah ada. Persoalannya kan barangnya nggak ada, kan nggak ada bantuan pulsa. Persoalannya selama ini kan dana BOS tidak bisa digunakan untuk itu. Dan persoalannya selama ini bangsa Indonesia yang jumlah muridnya 65 sekian juta itu tidak pernah menggunakan PJJ. Jadi tidak akan ada tumpang tindih. Kenapa? Karena memang tidak ada dana yang ke sana. Nah yang kedua bagaimana tepat sasaran tentunya adalah saya juga setuju bahwa dana itu langsung diberikan kepada nomor telepon murid atau nomor telepon orang tua murid atau nomor telepon guru dan dosen yang sudah terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud. Sehingga mereka terdaftar dan mereka langsung menerima bantuan itu, bukan dalam bentuk tunai. Yang kedua, saya juga sudah menyarankan kepada Nadiem Makarim, kepada saudara Nadiem Makarim, untuk banyak melakukan belusukan, untuk melakukan inkognito, untuk melakukan sidak, melihat langsung kondisi di lapangan. Apakah
35 GB per bulan itu cukup untuk siswa. 42 GB itu cukup untuk guru. Nah, salah satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan belusukan. Seperti yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi. Baik, Bung Putra, kemudian apakah sudah ada data begitu menurut catatan Anda pribadi mungkin ada berapa banyak nantinya guru ataupun siswa, mahasiswa dan juga dosen yang akan mendapatkan tunjangan ini? Saya rasa ini harus diprioritaskan ya. Kemendikbud selama ini sudah melakukan survei, sudah melakukan menarik data secara menyeluruh. Tentunya saya tidak punya data, tapi Puslitbang dari Kemendikbud punya data terkait dengan daerah-daerah yang sudah dipantau selama dan dilakukan survei selama 4 bulan, 5 bulan terakhir ini. Tentunya juga ada masukan dari Komisi 10 terkait dengan wilayah-wilayahnya. Tidak semuanya 3T, tidak melulu 3T, tapi juga ada wilayah-wilayah perkotaan yang mungkin kayak daerah-daerah yang kurang beruntung, tidak punya infrastruktur, ataupun secara ekonomi status mereka juga terdampak dari COVID-19, seperti banyak keluarga yang bekerja di sektor informal, sehingga mereka tidak punya penghasilan lagi setelah adanya PSBB dan adanya COVID, itu juga sudah dipantau oleh Kemendikbud. Jadi data-data itu sudah ada per sekolah, per anak, per didik, sehingga nanti kita berharap salurannya itu menjadi tepat. Tentunya nanti kita akan menggunakan masa reses untuk melakukan pemantauan terhadap kerja ini. Jadi kita akan turun ke lapangan dan ngecek langsung kepada sekolah-sekolah dan kepada anak didik dan kepada orang tua murid, apakah sudah menerima kuota atau belum gitu loh. Baik, apakah sistemnya ini nanti dibagikan secara bertahap begitu berdasarkan prioritas yang Anda katakan tadi, berdasarkan daerah dan lain sebagainya? Saya harapkan karena ini prosesnya otomatis ya, artinya langsung disalurkan kepada nomor telepon itu, saya harapkan itu bisa dilakukan secara serentak. Karena kalau kita otomatis itu, kecuali kalau dilakukan secara manual, itu baru bertahap. Artinya dikirim ke nomor rekening, mereka harus melakukan withdrawal, mereka harus beli pulsa, itu lain ceritanya. Tapi kalau langsung ke nomor telepon, menurut saya secara teknologi harusnya bisa dilakukan secara serentak. Dan untuk apa lagi bertahap? Ini sudah bulan September, anak-anak sudah masih belajar gitu ya, dan membutuhkan saat ini juga. Baik, kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan, apakah bantuan pulsa ini nantinya akan diterima hanya bagi yang mereka yang kuliah ataupun bersekolah di sekolah negeri saja, ataupun swasta dan negeri juga ini akan mendapatkan secara sama ratanya? Itu sama saja ya, swasta dan negeri. Mereka swasta juga terdaftar di Dapodik, dan tentunya ini bagian dari perjuangan kita juga yang menyampaikan kepada pemerintah untuk tidak membedakan antara negeri dan swasta. Ya, kita juga pernah kedatangan dari Persatuan Guru swasta, dan mereka menyampaikan bagaimana jangan ada diskriminasi, karena memang negara ini membutuhkan sekolah swasta, karena tidak cukup hanya negara yang melakukan. Nah, untuk itu kita meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan diskriminasi apapun dalam konteks memberikan bantuan, apakah itu pulsa, tunjangan guru, ataupun dana BOS gitu ya. Baik, karena tidak ada diskriminasi, kemudian ini operatornya pun bukan hanya BUMN saja ya operatornya, berarti semua operator begitu, Bung Putra? Ya harusnya kalau misalnya untuk penggunaan ini kan ada keterbatasan juga ya. Contohnya kayak di daerah kawasan rumah saya ada beberapa operator yang tidak bisa tembus ataupun jaringannya jelek. Belum lagi di daerah-daerah yang lain, apalagi daerah 3T gitu ya. Jadi saya rasa tidak bisa kita membuat single operator gitu kan. Karena tidak ada single operator yang bisa menjangkau seluruh wilayah. Nah jadi dalam konteks ini saya rasa kita harus fleksibel. Yang penting adalah bagaimana anak-anak ini bisa menjalankan pendidikan dengan baik dan guru-guru bisa mengajar dengan baik. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir untuk Anda Bung Putra terkait dengan jumlah kuota yang cukup besar yaitu 35 GB hingga 50 GB. Bagaimana pengawasan kuotanya ini agar hanya digunakan untuk proses pembelajaran saja, bukan digunakan untuk gaming mungkin atau streaming YouTube? Ya itu yang agak susah ya. Artinya kita harus masuk ke rumah. Tapi ginilah. Masyarakat sudah belajar ya, artinya masyarakat selama 4 bulan, 5 bulan ini terakhir sudah belajar bagaimana mahalnya kuota itu. Ya, masyarakat, anak didik dan orang tua juga sudah bisa melakukan pengawasan secara manual di rumahnya masing-masing. Artinya saya mengharapkan sebenarnya memang kalau mereka sudah menerima bantuan kuota itu, ketika di saat tidak sekolah, Sabtu Minggu, atau setelah jam sekolah itu dimatikan gitu ya. Kalau perlu datanya di-off-kan. Nah itu juga... saya kan juga gini Mas, saya juga kalau bicara tentang DKI Jakarta ini biar teman-teman wartawan dan juga masyarakat yang menonton CNBC juga tahu. Di beberapa tempat di Jakarta Timur saya juga memberikan bantuan kuota gratis untuk rumah belajar supaya mereka bisa menggunakan gitu ya secara bergantian. Nah itu juga internetnya kita harus dimatikan setelah jam 4 sehingga tidak ada yang menggunakan untuk gaming, berselancar dan lain sebagainya.
Nah, saya harapkan juga memang pengawasan kayak gini ke rumah-rumah memang tidak bisa dilakukan secara serentak gitu ya. Tapi paling nggak kita bisa melakukan sosialisasi secara sporadis kepada konstituen kita, kepada anak didik kita untuk lebih bertanggung jawab menggunakan pulsa bantuan pemerintah ini. Baik, ini masukan yang sangat baik dari Anda Putra Nababan. Semoga juga kita berharap nanti bantuan ini dapat tersalurkan dengan tepat ke depannya. Terima kasih atas penjelasan Anda Putra Nababan, anggota Komisi 10 DPR RI. Sukses selalu untuk Anda.